Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk aktivitasnya bagaimana ya? Apa membosankan di rumah selama pandemi ini? Bosan, Bu. Tidak bosan. Bosan. Ya, baik. Apapun kondisinya, kita harus tetap sehat ya. Menjaga pola makan, terus olahraga, kemudian imun yang ada dalam diri kita itu harus tetap dijaga. Jangan lupa juga untuk semangat selalu dalam menghadapi atau sedang menjalankan aktivitas apapun, entah di sekolah, entah di rumah, gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan kepala sekolah. Tolong ucapkan salam dong pada Bu Risa. Selamat pagi, Bu Risa. Pagi, Bu Risa. Pagi, Bu Risa. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini bersama Bu Yola? Siap, Bu. Baiklah, Ibu hari ini ingin mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia bersama kalian. Kita nanti bisa belajar bersama ya, harus semangat dan tetap fokus. Baik anak-anak, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan minggu lalu, saya sudah menjelaskan mengenai apa itu teks deskripsi, kemudian bagaimana struktur dari teks deskripsi, begitu ya anak-anak. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi yang sudah dijelaskan Ibu pada minggu lalu? Silahkan yang ingin menjawab, bisa open mic, teman-teman. Halo, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Iya, saya mau tanya kepada Mbak Alivia, apa masih ingat mengenai penjelasan saya pada minggu lalu tentang teks deskripsi? Lupa. Oh, kok Saya, lupa ya? Bu. Nggak apa-apa. Baiknya Ibu ulas kembali saja ya, agar Ibu Sania mau anak-anak juga jawab. selalu ingat mengenai apa itu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi sendiri itu adalah salah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan, dikembangkan sejelas-jelasnya. Nah, adapun dari struktur deskripsi itu adalah yang pertama dengan mengidentifikasi, yang kedua dengan melakukan klasifikasi, dan yang ketiga dengan melakukan deskripsi. Begitu anak-anak. Namun pada pertemuan minggu ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi dan contoh dari teks deskripsi ya. Apa ada yang sudah tahu mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi? Ya, kepada Mbak Samia, apa sudah mengetahui tentang ciri-ciri dari teks deskripsi? Nggak tahu, Bu. Tadi pengertian tahu. Oh, kalau ciri-cirinya belum tahu ya? Belum. Baik, akan dijelaskan. Jadi, ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama, itu menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu. Nah, yang kedua, topik yang berupa objek atau benda itu digambarkan dengan sejelas-jelasnya. Jadi tidak rumit gitu ya. Yang ketiga, membuat pembaca ataupun pendengar itu merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya, gitu ya. Jadi
kayak ada perasaan menghayati begitu ya saat membaca teks deskripsi itu tadi. Nah, yang selanjutnya banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang umum terjadi begitu ya. Jadi tidak asing untuk didengarkan. Yang selanjutnya menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya seperti beliau adalah seorang kepala sekolah yang baik hati. Beliau adalah seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin yang memiliki sikap yang profesional. Yang selanjutnya mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek. Contohnya itu seperti di sekolah, di rumah, kemudian di pasar, kemudian di taman gitu ya. Kemudian menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan. Selanjutnya dalam penjelasannya itu memaparkan sifat objek atau ciri-ciri dari fisik tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, kepribadian itu secara jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas bukan mengenai contoh dari deskripsi untuk bisa dicari di Google. Masing-masing anak apa sudah mencari? Halo anak-anak. Apa Mencari sudah apa, mencari Bu? contoh dari teks deskripsi? Baik, sepertinya masih kesulitan ya mencari contoh dari teks deskripsi. Nanti akan Ibu kirim ya melalui grup tentang contoh dari teks deskripsinya itu seperti apa dan bagaimana begitu ya, biar anak-anak bisa belajar dan bisa tahu, oh seperti ini ya contoh dari teks deskripsi itu. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, dari pemaparan materi pada pagi hari ini mengenai kelanjutan dari teks deskripsi, apa ada yang ditanyakan oleh anak-anak? Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan loh anak-anak. Jangan malu-malu ya. Apa tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh baik, jika tidak ada, maka bisa saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Nanti untuk contoh dari teks deskripsi akan saya kirimkan melalui grup WA ya, yang sudah kita buat untuk media pembelajaran, gitu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dan jaga selalu pola makan kalian. Kalaupun keluar rumah juga harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Yola. Iya, ini Bu, saya mau menanyakan terkait dengan proses pembelajaran saya tadi. Bagaimana gitu Bu? Iya Bu, tadi saya sudah melihat secara langsung di Google di Zoom bersama Ibu Yola tadi menyaksikan proses pembelajaran di kelas. Menurut saya sudah bagus metode pembelajaran Bu Yola dikarenakan Bu Yola juga memancing interaksi ya kepada para siswa untuk lebih aktif. Namun disayangkan mereka mungkin emang susah berbuat diajak buat interaksi. Jadi mungkin itu sih masalahnya di situ Bu. Benar yang dikatakan Bu Yola bahwa mereka itu monoton, gak aktif dan kurang memperhatikan. Oh, begitu ya Bu. Kemudian solusi yang tepat untuk saya bagaimana ya Bu untuk mengatasi murid-murid saya itu tadi. Barangkali Ibu memiliki solusi yang tepat begitu Bu. Iya Bu, dikarenakan keadaan sekarang ya, pandemi juga, maka pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Mereka juga mungkin
kurang tahu teknologi juga dengan orang tuanya yang sibuk. Memang saya lihat juga banyak sedikit yang memberikan respon baik saat pembelajaran berlangsung. Kalau solusi dari saya itu Bu ya, dikarenakan kan emang kita sudah melihat sendiri kalau mereka itu kurang aktif. Kayak tadi saya lihat kan mereka kan kelihatan sekali mukanya itu muka-muka rada malas, bosan gitu loh kalau gini-gini terus gitu ya Bu ya. Oh iya Bu. Apalagi kan nggak bisa bergurau sama teman-temannya karena mereka kan jauh posisinya di rumah Iya. masing-masing. Jadi nggak ada semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti di kelas offline biasanya. Oh iya. Bu Yola Tidak ada bisa, interaksi langsung ya Bu. iya. Kalau interaksi langsung kan lebih enak. Gini Bu Yola Iya. itu bisa ngasih mereka metode pembelajaran itu melalui aplikasi lainnya, bukan hanya sekedar lewat Zoom sama Meet, juga WA Group, tapi nanti Bu Yola bisa lakukan kuis seperti tebak apa gitu di aplikasi untuk mempermudah mereka, bisa kayak rangkum lewat lihat YouTube gitu-gitu supaya mereka tuh ada gambaran imajinasi tentang pembelajaran gitu loh di sumber yang lainnya, bukan hanya sekedar dari buku tapi juga dari sumber yang lainnya seperti YouTube, terus melalui aplikasi seperti itu. Oh iya ya Bu. Berarti ini itu nggih Bu, karena saya ngerasa cara mengajar saya itu sudah sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki begitu. Saya juga sudah melakukan interaksi dengan siswa dengan baik, kemudian menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab juga dan memperhatikan kondisi kelas begitu. Saya rasa sudah cukup terlaksana dengan baik. Namun Bu, saya masih tetap bingung mengenai bagaimana sih kok bisa nilai ulangan peserta didik ini kok banyak yang di bawah rata-rata nih Bu. Ternyata mungkin penyebabnya yang seperti Ibu katakan tadi nggih Bu. Nggih, Bu. Jadi gitu mereka mungkin merasa bosan. Jadi kurang responnya tuh kurang ada gitu loh, meskipun kita mencoba untuk interaktif sama mereka, tapi merekanya sendiri nggak ada kemauan untuk melakukan itu. Oh iya, Itu, ternyata seperti itu ya Bu keadaan iya, kelasnya ketika mengajar iya. daring. Tapi Ibu pasti dapat mempertahankan semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu membantu Ibu, jadi Ibu jangan sungkan-sungkan ya jika perlu bantuan saya. Silakan telepon atau datang ke rumah saya juga boleh Bu, sambil membawa oleh-oleh. Bercanda ya Bu. Iya Bu, terima kasih atas bantuan dan saran-sarannya. Iya, Insya Allah saya akan melakukan dan menerapkan saran-saran tersebut dalam pembelajaran yang saya lakukan dan mulai akan saya rencanakan dari sekarang. Ya Bu. iya Bu ya. Semangat terus ya Bu. Meskipun Iya Bu Risa, terima belajar kasih. online seperti ini pasti banyak kendala. Iya Bu. Ya Bu, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu. Iya Bu, Bu Risa juga semangat selalu. Terima kasih Bu Yola. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.